Pernahkah kamu menyadari bagaimana orang-orang baru mulai melihat ke belakang ketika sudah terlambat? Keheningan mencekam yang mengikuti setelah kerusakan terjadi. Itu bukanlah rasa bersalah, melainkan ketakutan. Ketakutan akan apa yang kamu telah dan sedang menjadi. Mereka mengira mereka menghancurkanmu, mengubahmu menjadi tidak lebih dari kebisingan latar belakang dalam sirkus kekacauan mereka. Tetapi kamu tidak hancur, kamu berubah dan berevolusi. Mereka tertawa ketika kamu memberi, mencibir ketika kamu peduli, dan pergi ketika kamu berdarah. Namun, ada bagian yang tidak mereka perhitungkan. Akibatnya, keheningan yang menghantui, tatapan dingin, dan satu senyuman itu. Senyuman sialan itulah yang memakan mereka hidup-hidup di malam hari dan mengubah kemenangan mereka menjadi mimpi buruk. Orang-orang tidak mengingat pukulan yang mereka berikan atau kebohongan yang mereka sebarkan. Mereka mengingat betapa tenangnya dirimu ketika kamu berhenti bereaksi, seolah-olah kamu bukan manusia lagi, hanya bayangan yang pergi sambil tersenyum misterius. Itu menghantui mereka karena kamu seharusnya tidak selamat dan tidak seharusnya bisa bangkit lagi setelah apa yang mereka lakukan. Mereka menggambarkanmu sebagai orang yang lemah, putus asa, emosional, dan terlalu baik. Namun kamu berdamai dengan rasa sakit, menari dalam api yang mereka pasang, dan ketika itu tidak membakarmu, ketika kamu keluar dengan senyuman itu, saat itulah mereka hancur, dan permainan kecil mereka kehilangan maknanya. Kamu bukanlah korban mereka. Kamu adalah bukti bahwa rasa sakit bisa anggun dan kehancuran bisa sunyi. Senyuman itu bukanlah kebahagiaan, melainkan bekas luka yang memakai lipstik. Bukti bahwa kamu melihat neraka dan kembali dengan kesopanan. Mereka mengira keheningan berarti menyerah, dan tawa lembut berarti kamu sudah move on. Mereka salah. Itu berarti kamu telah menerima perang, mempertajam jiwamu, dan memutuskan untuk menikmati pemandangan saat mereka menghancurkan diri sendiri. Ketika kamu tersenyum setelah pengkhianatan, mereka panik karena tahu mereka tidak memperbaiki, melainkan menempa dirimu. Mereka memberimu racun, mengira kamu akan mati perlahan, tetapi sebaliknya kamu beradaptasi dan menjadi penawar, menjadi hal yang paling mereka takuti. Jiwa yang mengenal rasa sakit tetapi tidak lagi gentar. Ini langkah kuat dan sangat menakutkan bagi para pengecut. Orang suka menguji batas kesabaran orang baik. Mereka mendorong, menusuk, dan memanipulasi karena mereka menganggap kebaikan adalah kelemahan. Paradoksnya, mereka baru menyadari betapa kuatnya kebaikan itu ketika berubah menjadi ketidakpedulian. Momen kamu berhenti menjelaskan dirimu adalah saat permainan berakhir. Momen kamu melihat kekacauan mereka dan tidak mengatakan apa-apa adalah peluru. Senyum yang kamu berikan ketika mereka berharap kamu memohon adalah pemakaman. Mereka tidak move on. Mereka dihantui oleh ketenangan nadamu, oleh bagaimana kamu berhenti menelepon, dan bagaimana kamu membangun kembali hidupmu tanpa meninggalkan jejak. Itulah mengapa mereka mengintai dalam keheningan, mengawasi, karena yang mereka coba hancurkan kini berjalan dengan senyuman. Itu menakutkan dan itu adalah keadilan. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu adalah balas dendam itu sendiri. Keberadaanmu, pertumbuhanmu, ketenanganmu adalah gema yang mereka dengar setiap kali mereka berbaring, berpura-pura tidak terganggu, jauh di lubuk hati. Mereka tahu dan merasakan kamu menjadi segalanya yang mereka katakan kamu tidak akan pernah bisa menjadi. Setiap hari kamu bangkit dalam keheningan adalah hari lain, kebohongan mereka kehilangan nilainya. Setiap kesuksesan yang kamu raih, setiap versi baru dirimu, setiap momen kedamaian yang kamu temukan adalah pengingat bahwa kekuatan mereka hanyalah ilusi. Itulah yang membakar dan membuat mereka tersentak ketika namamu disebut. Bukan karena kamu berteriak atau melawan, tetapi karena kamu tersenyum. Kamu tersenyum seolah kamu tidak membutuhkan mereka, seolah mereka tidak pernah penting. Dan memang benar, mereka hanyalah bab, bukan akhir ceritamu. Dan mereka harus hidup dengan itu selamanya. Bagian yang paling bengkok dari semua ini adalah bahwa mereka tidak pernah bermain adil sejak awal. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Kebaikan palsu, perhatian sementara, kehangatan tiba-tiba, itu adalah jebakan dan sebuah pertunjukan. Mereka menggunakan kesetiaanmu seperti tali kekang, memberimu cukup harapan untuk membuatmu tetap dekat, cukup kebohongan untuk membuatmu bingung, dan cukup keheningan untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Begitulah manipulator beroperasi. Mereka tidak menyerang dengan tinju, melainkan mengiris dengan keheningan. Mereka tidak berteriak. Mereka mengabaikanmu sampai kamu mulai mempertanyakan harga dirimu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya hancur dan bertanya, ada apa? Mari mereka melihatmu seolah kamu yang gila. Itu triknya. Mereka melukai, lalu mempermalukanmu karena berdarah. Namun ada bagian yang tidak pernah mereka antisipasi, penyembuhan. Mereka tidak menyangka kamu akan bangkit, berhenti menjelaskan, berhenti menunggu, berhenti peduli.
Senyuman itu yang menghancurkan mereka karena itu berarti mereka gagal. Itu berarti permainan mereka tidak berhasil dan mereka meremehkanmu. Kamu menjadi hal yang mereka bersumpah kamu tidak akan pernah bisa menjadi, tak tersentuh. Bukan karena kamu tanpa emosi, tetapi karena kamu belajar menjaganya seperti harta karun. Kamu masih merasakan dan mengingat, tetapi kamu tidak membagikan hatimu seperti sampel gratis lagi. Kamu tidak memohon validasi, kamu tidak lagi membungkuk. Itulah yang membuat senyummu begitu berbahaya. Itu tidak bahagia, itu sembuh. Dan penyembuhan menakutkan orang jahat, karena orang yang sembuh tidak bermain-main, tidak mengejar. Mereka melihatmu sekali dan memutuskan apakah kamu pantas mendapatkan keheningan mereka atau senyuman mereka. Jika mereka tersenyum padamu setelah semua yang kamu lakukan, larilah. Senyuman itu bukan pengampunan, melainkan perpisahan. Orang yang tertawa saat kamu jatuh akan bertindak bingung ketika kamu bangkit. Mereka akan bilang kamu berubah. Tentu saja kamu berubah. Apa yang perlu mereka harapkan? Bahwa kamu akan tetap hancur untuk hiburan mereka? Bahwa kamu akan tetap menjadi versi dirimu yang lembut, tersedia dan rusak, sehingga mereka bisa terus merasa kuat? Tidak, kamu berevolusi. Kamu membangun perisai dari setiap penghinaan, mempertajam visimu dengan setiap pengkhianatan. Sekarang kamu berjalan, berbicara, dan memilih secara berbeda. Karena rasa sakit mengajarkan apa yang tidak pernah bisa diajarkan oleh kedamaian. Kamu berhenti menjawab panggilan yang terasa seperti jebakan, berhenti menyiram hubungan yang tidak pernah tumbuh, dan mempelajari seni berjalan pergi tanpa pengumuman. Itu menakutkan orang karena mereka mengandalkan kelemahanmu, ketergantunganmu untuk terus mengejar, kesetiaanmu untuk terus mentoleransi. Tetapi ketika kamu menjadi sunyi, ketika kamu mulai tersenyum seolah kamu sudah tahu akhirnya, saat itulah mereka panik. Kebanyakan orang tidak berubah sampai mereka merasakan ketidakhadiranmu. Mereka tidak menghormatimu sampai kamu berhenti menjelaskan, dan mereka tidak takut padamu sampai mereka melihatmu berkembang tanpamu. Itulah kenyataan pahitnya. Beberapa orang baru menyadari nilaimu ketika keheninganmu menggantikan kehadiranmu. Tapi itu beban mereka, bukan bebanmu. Kamu tersenyum, dan sekarang mereka terperangkap dengan hantu tawamu. Kamu tidak kehilangan mereka. Mereka yang kehilangan akses kepadamu. Dan akses adalah hak istimewa yang mereka ludahi. Mereka salah mengira waktumu sebagai keputusasaan, konsistensimu sebagai kebutuhan, dan cintamu sebagai kelemahan. Tetapi yang tidak mereka mengerti adalah bahwa kamu memilih mereka, bukan membutuhkan mereka. Itu kesalahan berbahaya karena ketika seseorang sepertimu memilih untuk pergi, tidak ada jalan kembali. Kamu tidak setengah pergi. Kamu menghilang dengan tenang, anggun dengan senyuman sialan. Dan senyuman itu mencekik mereka setiap kali mereka memikirkanmu. Bukan kata-kata yang tidak kamu ucapkan, melainkan kata-kata yang tidak akan pernah mereka dengar lagi. Itu adalah rasa sakit yang mereka peroleh. Ghosting mengharburgen. Hidup yang melakukannya dan belum selesai. Pernahkah kamu melihat rasa bersalah di mata seseorang setelah mereka menyadari bahwa mereka menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan lagi? Itu tidak nyaring, tidak teatrikal. Itu adalah peluruhan yang lambat, kedutan pada senyuman, keraguan dalam nada bicara, pengecekan gugup profilmu pada jam 2 pagi. Ketika mereka bersumpah, mereka tidak pernah peduli. Itulah yang dilakukan senyummu pada mereka. Itu menulis ulang ingatan. Tiba-tiba, kamu bukan lagi orang yang klingi. Kamu adalah orang yang mereka harap mereka genggam. Kamu bukan orang yang emosional. Kamu adalah orang yang benar-benar merasakan. Dan mereka hanya bermain-main. Tapi permainannya sudah berakhir. Dan coba tebak siapa yang masih berdiri. Kamu. Dan kamu tidak berteriak. Kamu tidak mencari balas dendam. Kamu hanya sunyi, jauh, dan lebih baik. Dan versi dirimu itulah yang memakan mereka hidup-hidup. Karena ketika kamu akhirnya menyadari harga dirimu, itu menciptakan riak dalam setiap kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Mereka bilang kamu bisa digantikan. Ternyata tidak. Mereka bilang kamu terlalu berlebihan. Ternyata kamu lebih dari cukup. Mereka bilang pada teman-teman mereka kamu akan memohon. Ternyata kamu menghilang. Dan sekarang mereka duduk di sana, berpura-pura tidak terganggu sementara dunia mereka berputar setiap kali namamu muncul. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Bukan perang, bukan teriakan, hanya jarak. Jarak yang dingin, indah, dan bedah. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka merasakan sakitnya bagaimana jika. Biarkan mereka menghidupkan kembali momen-momen ketika mereka mempermainkan emosimu. Karena mereka tidak akan pernah bisa menyentuh kedamaianmu lagi. Mereka kehilangan hak istimewa itu ketika mereka salah mengira cintamu sebagai kelemahan. Kamu tersenyum, dan sekarang mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi.
Jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah mempertanyakan keheninganmu. Kamu memberikan segalanya yang tidak pantas mereka terima. Kamu mencintai melalui kebohongan mereka, dan kamu tetap tinggal ketika mereka sudah merencanakan kepergian mereka. Kamu menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang hanya mendengarkan untuk merespons, tidak pernah untuk mengerti. Dan ketika kamu hancur, kamu meminta maaf karena berdarah di lantai yang mereka retakkan. Tapi lihat dirimu sekarang, bernapas, menghasilkan, tersenyum, ada seolah mereka tidak pernah penting. Itu bukan ego, itu bertahan hidup. Kamu membangun sesuatu yang tidak akan pernah mereka sentuh lagi. Versi dirimu yang tidak menyusut untuk masuk ke dalam bayangan siapapun. Itu tak ternilai harganya. Mereka bisa bergosip, berbohong, mencemooh rasa sakitmu. Tapi mereka tidak bisa memalsukan apa yang telah kamu jadi, karena kamu tidak memakai balas dendam di wajahmu. Kamu memakai penyembuhan, dan itu bersinar. Itu membingungkan mereka. Mereka mengharapkan kamu tetap pahit, mengharapkan kehancuran, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah senyuman. Dan senyuman itu dipenuhi dengan segala yang telah kamu lalui. Setiap malam kamu menangis, setiap momen kamu disalahpahami, setiap teriakan sunyi yang kamu kubur. Itulah mengapa itu menghantui mereka. Itu adalah kuburan dari semua yang mereka coba bunuh, berdiri tegak di bibirmu. Ada sesuatu yang berbahaya tentang jiwa yang telah dihancurkan dan dibangun kembali tanpa sorak-sorai. Ia berjalan dan berbicara secara berbeda. Ia tidak lagi gentar ketika orang mengancam untuk pergi. Karena ia telah belajar bahwa kedamaian datang dari dalam, bukan dari mereka yang hanya mencintaimu ketika itu nyaman. Dan ketika jiwa semacam itu tersenyum, itu adalah deklarasi peringatan, sebuah janji. Ia berkata, "Aku ingat apa yang kamu lakukan dan aku sembuh bagaimanapun juga." Dan mereka tidak bisa mengatasinya karena kekuatan mereka hanya ada dalam rasa sakitmu. Sekarang kamu tenang, sekarang kamu tertawa, semuanya berakhir. Kamu membalik permainan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu pergi dan menjadi badai. Dan yang lucunya sih mereka masih tidak tahu apa yang menimpa mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana orang yang sama yang mereka cemooh menjadi versi yang sekarang mereka rindukan. Itulah bagian yang akan membusukkan mereka dari dalam. Karena senyummu adalah hal terakhir yang mereka harapkan dan satu-satunya hal yang tidak akan pernah mereka lupakan. Yang puitis bukanlah kamu selamat, melainkan bagaimana kamu melakukannya dengan tenang. Tanpa pengumuman, tanpa kepergian dramatis, hanya keheningan diikuti oleh transformasi. Kamu tidak mengunggah rasa sakitmu, kamu menanamnya. Dan sekarang kamu mekar di tempat-tempat yang tidak pernah mereka pikir akan kamu capai. Orang-orang seperti itu kecanduan pada reaksimu. Mereka tidak peduli dengan penyelesaian, mereka peduli dengan kontrol. Itulah mengapa keheninganmu membunuh lebih nyaring daripada teriakmu. Itulah mengapa senyummu menjadi senjata yang lebih tajam dari apapun yang mereka lemparkan kepadamu. Kamu tidak sama lagi. Kamu lebih dingin, lebih cerdas, nadanya lebih lembut, tetapi penilaiannya lebih tajam. Kamu tidak lagi membuka pintu untuk semua orang yang mengetuk. Kamu tidak lagi membagikan waktumu seperti permen murah. Kamu menjadi disengaja, terluka tetapi fokus, sakit tetapi suci. Kamu mengubah setiap luka menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Karena sekarang mereka melihat kebenaran. Kamu bukan yang hancur, kamu yang sedang membangun. Kamu tidak berantakan, kamu sedang menyatu. Dan itu menakutkan bagi orang-orang yang mengira mereka memiliki cetak biru untuk kehancuranmu. Mereka mengharapkan kekacauan, sebaliknya mereka mendapatkan keanggunan. Mereka mengharapkan kemarahan, sebaliknya mereka mendapatkan senyuman. Satu senyuman tanpa kata, tanpa permohonan, tanpa air mata, menunjukkan kepada mereka segalanya, bahwa mereka tidak penting lagi, bahwa mereka tidak punya kekuatan, bahwa permainan sudah selesai. Kamu tidak perlu memblokir mereka, kamu tidak perlu membalas. Cukup hidup, tumbuh, menang, dan tersenyum. Karena senyuman itu adalah balas dendammu, penutupanmu, tindakan terakhirmu. Dan oh, itu indah. Senyumanmu membakar lebih daripada keheninganmu karena mereka mengharapkan kegaduhan, kehancuran, pesan putus asa, adegan emosional. Tetapi sebaliknya, kamu meninggalkan mereka dengan ketenangan, keanggunan, dengan kedamaian. Dan kedamaian adalah suara paling keras di pikiran orang yang bersalah. Mereka tidak bisa menenggelamkannya, tidak bisa membisukannya. Itu mengikuti mereka kemana-mana. Sementara mereka menggulir percakapan kosong dan koneksi palsu, ketidakhadiranmu terasa berat. Bukan karena kamu gaduh, tetapi karena kamu nyata. Dan tidak ada yang menghantui jiwa palsu seperti ingatan akan seseorang yang asli. Itu adalah kutukanmu atas mereka. Itu adalah gema cintamu yang kini berubah menjadi cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Mereka akan mencoba mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan dengan gangguan. Wajah baru, kegembiraan sementara, perhatian dari orang asing.
tetapi mereka tidak akan menemukan kedamaian, karena kedamaian tidak pernah datang dari menggantikan seseorang. Kedamaian datang dari pantas mendapatkan mereka sejak awal, dan mereka tidak pernah pantas mendapatkannya. Itulah pil pahitnya. Itulah hal yang membuat dada mereka sesak setiap kali mereka ingat betapa mudahnya mereka memilikimu, dan betapa bodohnya mereka kehilanganmu. Kamu tidak berubah karena kebencian, kamu berubah karena rasa sakit. Dan rasa sakit mengajarkan apa yang tidak pernah bisa diajarkan oleh cinta. Itu mengajarkan batasan, batas-batas jarak. Itu mengajarkan bahwa kamu bisa mencintai dengan dalam dan tetap pergi tanpa melihat ke belakang. Itu adalah pertumbuhan. Dan pertumbuhan tidak memohon untuk dilihat. Itu berbicara melalui keheningan, melalui kedamaian, melalui senyuman sialan itu. Dan mereka membencinya. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa menghilangkan bayangan dirimu yang tersenyum sementara mereka hancur. Dan jangan berpikir mereka tidak menyesalinya. Oh, mereka menyesalinya. Tidak selalu diucapkan keras-keras, tidak selalu di depan orang. Tetapi di saat-saat sepi ketika telepon tidak berdering, ketika tidak ada yang memperhatikan mereka sepertimu, ketika mereka dikelilingi tetapi masih merasa kosong, saat itulah itu menghantam. Saat itulah ingatanmu menembus harga diri mereka. Dan senyuman itu yang tidak mereka mengerti saat itu adalah yang akan mereka lihat dalam pikiran mereka setiap kali mereka merasa sendirian. Karena itu mengingatkan mereka bahwa kamu adalah satu-satunya. Tidak sempurna, tidak tanpa cacat, tetapi nyata, langka, dan pergi. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa apa yang kamu anggap remeh tidak akan pernah kembali. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Itu adalah keadilan. Tanpa drama, tanpa plot balas dendam. Hanya kamu yang tersenyum dalam keheningan sementara hantu dari pilihan mereka berteriak kembali kepada mereka dalam gema yang hanya bisa mereka dengar. Apa yang lebih menakutkan daripada balas dendam? Pertumbuhan. Pertumbuhan yang nyata, dingin, dan tak tergoyahkan. Bukan jenis yang kamu unggah untuk popularitas, bukan yang dibungkus dengan filter dan kepositifan palsu. Aku berbicara tentang jenis yang dibangun dalam keheningan saat tidak ada yang melihat. Jenis yang sepi, yang menangis begitu keras hingga lupa cara memohon. Jenis yang berhenti menjawab karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Itulah jenis pertumbuhan yang mengubah seluruh auramu menjadi peringatan. Dan itulah yang terjadi padamu. Kamu menjadi jenis jiwa yang ditulis dalam penyesalan. Mereka mengira kamu akan tetap di bawah, mengumpulkan kepingan. Tetapi kamu membangun sebuah kerajaan dari reruntuhanmu. Dan sekarang mereka terjebak di luar gerbang, berharap mereka memperlakukanmu dengan lebih baik. Dan inilah leluconnya, mereka bahkan tidak bisa mengetuk. Sejauh itulah kamu telah melangkah. Orang-orang tidak mengerti nilai kesetiaan sampai mereka berada di luarnya. Mereka tidak menghormati kehadiranmu sampai mereka terpaksa menghadapi ketidakhadiranmu. Dan begitu kamu tersenyum, bukan dengan sukacita, tetapi dengan kepastian akhir, saat itulah jiwa mereka runtuh. Karena senyuman itu adalah eulogi untuk segala yang mereka anggap remeh. Sudah terlambat untuk air mata, terlambat untuk aku merindukanmu. Terlambat untuk aku sudah berubah, kamu sudah pergi. Tidak secara fisik mungkin, tetapi secara emosional, mental, spiritual sudah lama pergi. Kamu menutup buku, membakar halaman-halamannya, dan tersenyum saat abu bertebaran. Itu adalah seni bertahan hidup. Itu adalah mahakarya yang tidak pernah mereka pikir kamu miliki. Dan yang gila adalah mereka tidak akan pernah mengakuinya, tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Tidak pernah memberitahu teman-teman baru mereka betapa parahnya mereka salah, tetapi itu akan terlihat. Oh, itu akan berdarah melalui celah-celah. Dalam cara mereka tersentak ketika seseorang menyebut namamu. Dalam cara mereka terdiam ketika mereka mendengar lagu yang dulunya milikmu. Dalam cara senyum mereka mati ketika mereka melihat hidupmu bergerak maju tanpanya. Begitulah cara penyesalan bekerja. Itu tidak nyaring. Itu lambat. Itu adalah kebusukan. Itu tumbuh di saat-saat sepi mereka. Ketika mereka berbaring di tempat tidur di sebelah seseorang yang tidak mengerti keheningan mereka. Ketika mereka menatap layar mencari makna, sementara cahayamu ada di tempat lain, menerangi ruangan yang tidak lagi mereka masuki. Itu adalah keadilan. Itu adalah hasil dari pilihan mereka. Dan kamu tidak pahit. Kamu bahkan tidak membenci mereka. Kamu hanya selesai. Dan itu lebih buruk, karena benci masih berarti mereka penting. Tetapi ketika kamu tersenyum, tenang, tidak tertarik, sembuh, itulah hari mereka menyadari bahwa mereka benar-benar kalah dan tidak ada jalan kembali dari itu. Kamu harus memahami sesuatu. Kedamaianmu tak ternilai harganya. Kehadiranmu adalah emas. Dan mereka mempermainkannya seolah itu logam murah. Tetapi kamu adalah yang asli. Orang yang mendengarkan tanpa berpura-pura. Orang yang muncul tanpa diminta.
Orang yang tetap teguh ketika segalanya goyah. Dan mereka tetap memperlakukanmu seperti rencana cadangan, seperti pilihan, seperti orang bodoh. Sampai kamu tersenyum, sampai kamu mundur, sampai kamu berhenti menjelaskan, berhenti membela, berhenti peduli. Senyuman itu, saat itulah semuanya berbalik. Saat itulah badai berubah arah. Dan sekarang, mereka hidup dalam bencana yang mereka bangun, sementara kamu berjalan pergi seolah tidak pernah melihat ke belakang. Dan begitulah caramu menang. Bukan dengan membuktikan apapun, bukan dengan meneriakan harga dirimu, tetapi dengan menjadi segala yang mereka katakan kamu tidak bisa menjadi tanpa mereka. Senyuman itu mengatakan semuanya. Kamu punya kesempatan, kamu menyia-nyiakannya. Dan sekarang aku pergi. Itu bukan kesombongan, itu adalah penutupan. Itu adalah penyembuhan. Kekuatan yang dibangun dari rasa sakit, berlapis bekas luka, dan disegel dengan keheningan. Ada sesuatu yang perlu kamu ukir di jiwamu. Tidak semua orang yang kamu lepaskan adalah kerugian. Beberapa orang adalah jalan keluar yang berpakaian seperti berkat. Beberapa adalah pelajaran yang terbungkus dalam pengkhianatan. Dan ketika hidup akhirnya mencabut mereka dari ruangmu, itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Itu adalah pembersihan. Ketika orang yang salah pergi, versi dirimu yang benar mendapatkan udara yang dibutuhkan untuk bernapas. Versi yang tidak lagi meminta maaf karena terlalu nyata. Yang berhenti memberikan kesempatan seperti permen kepada mereka yang hanya muncul ketika mereka lapar. Versi itu terkubur di bawah semua sikap menyenangkan, memohon, dan berharap. Dan satu-satunya cara ia bisa bangkit adalah melalui rasa sakit, melalui pengkhianatan, melalui diabaikan dan dibuang seperti catatan samping dalam cerita egois orang lain. Ironisnya, mereka tidak pernah menjadi karakter utama. Kamu selalu menjadi itu. Mereka hanya tidak membaca naskahnya dengan benar. Dan sekarang mereka terjebak membalik halaman dalam buku yang tidak lagi memuat nama mereka. Ceritamu sudah berjalan. Kamu tidak hanya bertahan hidup. Kamu mengubah rasa sakit sialan itu menjadi kekuatan. Dan ketika kamu melakukan itu, ketika kamu belajar bagaimana berjalan sendiri dan tidak hancur, saat itulah senyummu menjadi mematikan, karena tidak ada yang lebih menakutkan mereka daripada versi dirimu yang tidak membutuhkan mereka, yang tidak tersentak ketika mereka menghilang, yang tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak membalas. Kamu telah menjadi apa yang mereka takuti, bebas, dan kebebasan terlihat sangat bagus padamu. Tetapi kamu tidak sampai di sini dengan mudah. Kamu berdarah untuk ini. Setiap inci ketenangan ini diukir melalui kekacauan. Kamu membangun versi dirimu ini dalam api yang mereka lemparkan padamu. Dan bagian yang paling menghantui, kamu tidak keluar dengan marah. Kamu keluar bersinar. Itu berbeda. Itu menghantui. Mereka mengharapkan monster. Sebaliknya mereka mendapatkan mahakarya. Dan setiap kali mereka menggulir dan melihatmu tersenyum, hidup, berkembang, mereka ingat. Mereka ingat apa yang mereka lakukan. Mereka ingat bagaimana mereka pergi. Dan mereka ingat bagaimana kamu berdiri di sana, hancur, tenang, gemetar, tetapi tidak pernah berhenti mencintai sampai kamu berhenti. Itulah tembakan mematikan, bukan perpisahan. Bukan keheningan, tetapi momen kamu berhenti peduli. Ketika aku harap kamu baik-baik saja, berubah menjadi aku harap kamu belajar. Ketika aku merindukanmu, berubah menjadi aku memaafkan diriku. Ketika hatimu berhenti meraih dan jiwamu mulai membangun kembali. Pergeseran itu, transisi dari korban menjadi pemenang. Itulah yang membuat mereka terjaga. Itulah yang menenggelamkan mereka dalam keheningan yang pernah mereka gunakan untuk mengontrolmu. Jadi jangan sembunyikan senyummu. Jangan meredupkannya untuk orang-orang yang tidak bisa menangani versi dirimu yang masih punya harapan. Biarkan mereka melihatnya. Biarkan itu membakar ingatan mereka. Karena di balik senyum itu ada kuburan dari segala yang mereka remehkan. Mereka tidak melihat perang. Mereka tidak melihat kehancuran. Mereka tidak mendengar doa larut malam. Mereka tidak menyaksikan teriakan yang kamu telan hanya untuk terlihat normal. Tetapi mereka melihat senyuman itu. Dan itu sudah cukup, karena kekuatan sejati tidak perlu dijelaskan. Itu terlihat, itu memancar, itu mengintimidasi. Dan yang paling penting, itu tidak pernah memohon. Kamu tidak perlu menjelaskan penyembuhanmu. Biarkan jarakmu berbicara. Biarkan cahayamu menyengat. Biarkan kedamaianmu menggema. Karena setiap langkah yang kamu ambil dalam keheningan, setiap napas yang kamu ambil dalam kebebasan, setiap senyuman yang kamu berikan tanpa permintaan maaf, itulah balas dendam, itulah penutupan. Itulah jenis hantu yang tidak akan pernah mereka hindari. Apa yang membuat senyummu bahkan lebih kuat? Fakta bahwa itu tidak datang dari melupakan. Itu datang dari mengingat segalanya dan memilih kedamaian bagaimanapun juga. Itu tidak palsu. Itu tidak dipaksakan. Itu dibangun bata demi bata, momen demi momen. Kamu mendapatkan senyuman itu.
Kamu mendapatkannya setiap kali kamu menelan kebenaranmu hanya untuk menjaga kedamaian. Setiap kali kamu menahan air mata karena mereka tidak pantas melihatnya. Setiap kali kamu memberi cinta kepada seseorang yang hanya ada untuk keuntungan, bukan ikatan. Itulah yang menggerakkannya. Dan itulah mengapa itu menghantui mereka, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oh, mereka tahu. Mungkin mereka bersikap mati rasa. Mungkin mereka berpura-pura tidak peduli. Tetapi percayalah, rasa bersalah memiliki ingatan. Itu memutar ulang, dan itu tidak membutuhkan suara untuk berteriak. Itu hanya membutuhkan momen keheningan. Jenis keheningan yang kamu berikan kepada mereka ketika kamu berhenti memeriksa. Jenis keheningan yang kamu berikan kepada mereka ketika kamu berhenti bertanya ada apa. Jenis yang terasa seperti kedamaian bagimu dan hukuman bagi mereka. Mereka tidak terbiasa dengan orang yang mencintai dengan keras dan pergi dengan tenang. Mereka mengharapkan drama. Mereka mengharapkan kekacauan. Tetapi yang mereka dapatkan adalah keheningan, senyuman, hantu yang tidak mati hanya melampaui mereka. Dan sekarang Derudin membawa gambar itu kemana-mana. Ketenanganmu adalah karma mereka. Cahayamu adalah rasa bersalah mereka. Itu adalah harga dari bermain-main dengan seseorang yang nyata. Mereka tidak hanya kehilanganmu. Mereka kehilangan versi diri mereka yang ada ketika mereka memilikimu. Itu adalah jenis kesedihan yang tidak bisa kamu kubur. Tapi mari kita bicara tentangmu sekarang, bukan mereka. Kamu sudah cukup menderita untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kamu sudah cukup berkorban untuk jiwa-jiwa yang tidak akan pernah mengorbankan kenyamanan mereka untukmu. Namun kamu memberi dengan hati yang murni, dengan tangan terbuka. Kamu memberi ketika kamu kosong, mencintai ketika kamu terkuras, dan tetap tinggal ketika semua tanda menyuruhmu pergi. Itu adalah kekuatanmu. Itulah bagian yang tidak bisa mereka hancurkan. Karena tidak peduli berapa kali mereka meninggalkanmu dalam status dibaca, mengabaikan usahamu, mencemooh kepedulianmu. Kamu tetap muncul, kamu tetap berharap, kamu tetap mencintai. Dan itu bukan kelemahan, itu langka, itu berbahaya. Karena ketika seseorang dengan cinta sebanyak itu belajar mengarahkannya ke dalam, mereka menjadi tak tersentuh. Kamu tidak dingin sekarang, kamu terperhitungkan. Kamu tidak berhenti peduli, kamu peduli dengan benar. Kamu tidak berhenti mencintai, kamu mencintai dengan batasan. Dan pergeseran itu, itulah yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Karena sekarang tidak ada yang mendapatkan versi lama dirimu secara gratis. Mereka harus mendapatkannya. Mereka harus muncul. Mereka harus nyata atau mereka bisa pergi dengan tenang secara permanen. Tidak ada lagi pintu terbuka untuk orang-orang yang setengah hati. Tidak ada lagi penjelasan berlebihan kepada mereka yang sudah mengambil keputusan. Tidak ada lagi meredupkan cahayamu untuk masuk ke dalam bayangan orang lain. Era itu sudah berakhir. Bab itu selesai. Dan senyummu, itulah tanda baca terakhir. Jadi apa sekarang? Kamu terus berjalan. Kamu terus sembuh. Kamu terus tersenyum. Bukan karena hidup sempurna, tetapi karena kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf untuk merasa utuh. Kamu memaafkan mereka secara diam-diam. Bukan untuk mereka, tetapi untukmu. Kamu mengubur masa lalu tanpa perlu keramaian. Dan itulah hal yang paling menakutkan tentangmu sekarang. Kamu tidak butuh penutupan. Kamu tidak butuh penjelasan. Kamu tidak butuh mereka melihat harga dirimu karena kamu sudah melihatnya. Dan kepercayaan diri semacam itu, kedamaian semacam itu, itulah yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Itulah yang akan mereka kejar pada orang lain tetapi tidak pernah temukan. Karena tidak ada yang mencintai sepertimu. Tidak ada yang muncul sepertimu. Tidak ada yang menggantikan jiwa sepertimu. Kamu adalah hal yang paling langka dalam hidup mereka, dan mereka memperlakukanmu seperti placeholder. Dan sekarang, senyummu hidup dalam mimpi buruk mereka. Bukan karena kejam, tetapi karena tenang, tidak terganggu, selesai. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa mereka terus mengawasi? Mengapa mereka masih memeriksa ceritamu, mengintip profilmu, bertanya tentangmu dengan berbisik seperti hantu mencari izin untuk ada lagi? Itu bukan karena mereka peduli. Itu karena mereka tidak tahan kamu sembuh tanpa membutuhkan mereka. Itulah putarannya. Itulah yang memakan mereka hidup-hidup. Mereka tidak berpikir kamu akan selamat dari badai. Bahkan mereka tidak berpikir kamu akan mau. Mereka mengira mereka adalah satu-satunya cahayamu. Tapi sekarang mereka melihatnya. Kamu menjadi matahari. Kamu tidak merangkak kembali. Kamu tidak mengetuk. Kamu tidak berteriak meminta penutupan atau menangis untuk kesempatan kedua. Kamu hanya menghilang ke dalam kekuatanmu. Itulah bagian yang menghancurkan mereka. Kebanyakan orang baik-baik saja menyakitimu selama kamu tetap hancur. Tetapi begitu kamu membangun kembali, begitu kamu bangkit, begitu kamu tersenyum seolah perang bahkan tidak menggoyahkanmu, saat itulah mereka mulai berantakan. Saat itulah mereka menyadari kamu tidak pernah yang lemah.
Kamu hanya orang yang percaya. Kamu percaya pada cinta, kesetiaan, pada usaha. Dan mereka menggunakan kepercayaan itu seperti tali kekang. Tapi sekarang tali kekang itu hilang. Sekarang harapan itu mati. Dan apa yang tersisa? Versi dirimu yang tidak bisa lagi mereka manipulasi. Yang menatap menembus mereka. Yang berjalan melewati mereka seolah mereka tak terlihat. Yang memakai kedamaian sebagai perisai dan keheningan sebagai pedang. Itu adalah versi yang mereka takuti. Itu adalah versi yang mereka ciptakan. Dan itu adalah versi yang akan mereka sesali selama sisa hidup mereka. Tapi jangan berpura-pura ini mudah. Itu adalah perang. Setiap hari adalah medan perang. Kamu harus membunuh dirimu yang lama. Yang memohon, yang menunggu, yang membiarkan pintu tidak terkunci. Kamu harus menghancurkan kelembutanmu hanya untuk menemukan tulang punggungmu. Kamu harus menghilangkan kebiasaanmu memperbaiki orang lain sambil menghancurkan dirimu sendiri. Itu bukan penyembuhan, itu operasi tanpa anestesi. Itu mencabut pisau sendiri sementara semua orang menonton dan memanggilmu dramatis. Tetapi kamu melakukannya dengan tenang, tanpa sorak-sorai. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk keheninganmu. Tidak ada yang merayakan pertumbuhanmu. Karena pertumbuhan tidak glamor. Itu brutal, itu sepi. Itu menangis pada jam 3 pagi dan masih muncul pada jam 7 dengan wajah datar. Itu memberi dirimu sendiri penutupan karena orang yang menyakitimu terlalu sibuk bermain korban. Itu melihat ke cermin dan memutuskan kamu pantas mendapatkan lebih, bahkan jika tidak ada yang setuju. Dan itulah yang kamu lakukan. Kamu sembuh sendirian, kamu naik level dalam bayangan, dan ketika kamu kembali, kamu tidak mencari balas dendam. Kamu tidak mencari apa-apa, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang tidak lagi menginginkan apapun darimu. Bukan cinta, bukan perhatian, bukan penjelasan, hanya jarak. Saat itulah mereka kalah. Bukan ketika kamu melawan balik. Bukan ketika kamu mengunggah tentangnya, tetapi ketika kamu sama sekali tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum. Apa yang kamu suka tentang dirimu sekarang? Cara kamu bergerak, cara kamu tidak mengejar apapun lagi, cara kamu membiarkan orang pergi tanpa menyeret jiwamu di belakang mereka. Itu langkah, itu kekuatan. Kebanyakan orang tetap kecanduan rasa sakit karena mereka mengira melepaskan berarti kehilangan, tapi tidak denganmu. Kamu melepaskan dengan anggun dan kamu tersenyum seolah kamu akhirnya ingat siapa dirimu. Itulah yang tidak mereka inginkan. Itulah yang mereka takuti sejak awal, bahwa kamu akan bangun, bahwa kamu akan berhenti melihat dirimu melalui mata mereka yang rusak. Dan ketika kamu melakukannya, semuanya berubah. Kamu berhenti membutuhkan penutupan dari orang-orang yang tidak pernah terbuka sejak awal. Kamu berhenti mengirim pesan kepada orang-orang yang meninggalkanmu dalam status dibaca seolah kamu adalah pilihan. Kamu berhenti hancur untuk orang-orang yang tidak akan membungkuk untukmu. Dan sebagai balasannya, kamu tersenyum. Senyum jenis baru. Yang mengatakan, aku selesai bermain kecil untuk membuat orang lain nyaman. Dan senyuman itu adalah teriakan di kepala mereka setiap malam. Itu adalah pengingat bahwa mereka yang kalah, bukan kamu. Karena kamu pergi dan mereka tetap sama. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa adalah ingatan tentangmu yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh lagi. Apa yang menjadi paku terakhir di peti mati mereka? Momen ketika mereka menyadari kamu tidak pernah membutuhkan mereka untuk menang. Bahwa selama ini mereka hanyalah gangguan yang berpakaian seperti takdir. Kamu tidak bergantung pada mereka. Kamu menunda dirimu untuk mereka. Kamu menurunkan standarmu, meredupkan cahayamu, mengecilkan suaramu hanya untuk mempertahankan tempat di dunia mereka. Tetapi begitu kamu berhenti mencoba, begitu kamu berdiri, melihat sekeliling dan berkata, tunggu, apa yang aku lakukan di sini? Semuanya bergeser. Mereka bukan hadiahnya, kamu adalah hadiahnya. Mereka hanya menjual ilusi bahwa kamu tidak berharga tanpa persetujuan mereka. Bahwa kamu sulit dicintai. Bahwa kamu terlalu emosional, terlalu intens, terlalu rumit. Tetapi inilah kebenarannya. Kamu hanya terlalu nyata untuk orang-orang yang terlalu terbiasa bermain. Mereka tidak siap untuk seseorang yang sungguh-sungguh dengan setiap kata, yang muncul dengan kesetiaan alih-alih kebohongan. Yang mencintai dengan kedua tangan dan tidak meminta apapun yang palsu sebagai balasan. Dan ketika mereka tidak bisa mengatasinya, mereka menjadikanmu sebagai masalah. Tetapi sekarang, kamu menjadi cermin yang mereka hindari, karena keberadaanmu mengingatkan mereka betapa lebih baiknya mereka jika mereka tidak menganggapmu remeh, jika mereka tidak berpura-pura bodoh ketika mereka tahu mereka salah. Jika mereka tidak salah mengira dicintai secara mendalam dengan berhak untuk tidak menghormati. Tetapi kesempatan itu hilang sekarang. Kamu tidak lagi duduk di meja itu. Kamu sudah membangun mejamu sendiri. Dan di meja itu, tidak ada kepalsuan, tidak ada topeng,
Tidak ada pembuat rasa bersalah. Hanya pertumbuhan, hanya kebenaran, hanya kamu. Dan senyum yang tenang, menusuk, tak tersentuh itu. Apa yang membuat senyum itu lebih berbahaya daripada penghinaan, balas dendam, atau teriakan apapun? Itu berkata, aku ingat apa yang kamu lakukan. Aku ingat bagaimana kamu membuatku meragukan diriku sendiri. Aku ingat bagaimana kamu memutarbalikkan kepedulianku menjadi kelemahan. Tapi aku tidak hancur. Aku hanya selesai. Dan selesai itu mematikan. Selesai tidak butuh penutupan. Selesai tidak memeriksa siapa yang menonton. Selesai tidak berdoa untuk karma. Itu menjadi karma. Dan sekarang mereka terjebak dengan versi diri mereka yang membiarkanmu pergi. Itulah jebakannya. Mereka tidak bisa lari karena orang-orang seperti mereka mengharapkan kekacauan. Mereka memakan itu. Mereka berkembang dengan mendapatkan reaksi. Jadi ketika kamu menjadi dingin, ketika kamu tertawa alih-alih menangis, ketika kamu melihat menembus mereka seolah mereka tidak pernah ada, itu adalah luka yang tidak bisa mereka perban. Itu adalah hukuman yang tidak bisa mereka hindari. Mereka mengira keheningan adalah kekuatan sampai mereka bertemu dengan keheninganmu. Mereka mengira ketidakpedulian itu keren sampai mereka melihatnya di matamu. Sekarang semua yang mereka coba, lemparkan padamu, manipulasi, rasa malu, keraguan, semuanya bumerang kembali. Bukan karena kamu mengutuk mereka, tetapi karena mereka mengutuk diri mereka sendiri saat mereka memilih untuk mengkhianati satu-satunya orang yang nyata di sudut mereka. Dan jangan lupakan apa yang mereka katakan kepada orang-orang tentangmu. Semua kebohongan, semua cerita yang diputarbalikkan, semua narasi palsu hanya untuk membuat diri mereka merasa seperti korban. Mereka menggambarkanmu sebagai orang yang clingy, sebagai orang yang dramatis, sebagai orang yang tidak stabil. Mereka memberitahu semua orang kamu terlalu berlebihan, padahal sebenarnya kamu hanya cukup, tetapi untuk seseorang yang nyata. Mereka mengubur namamu di tanah, berharap itu akan membusuk. Tapi leluconnya adalah, kamu tidak membusuk, kamu berakar, kamu tumbuh, kamu mekar, kamu menjadi lebih kuat dalam keheningan. Dan sekarang, orang-orang mulai melihat kebohongan retak. Topeng terlepas, dan coba tebak nama siapa yang masih bergema dalam percakapan, ingatan, dan penyesalan. Namamu. Bukan karena kamu mengejar validasi, tetapi karena kamu menjadi tak terlupakan. Kamu menjadi orang yang mencintai paling dalam, tinggal paling lama, dan pergi paling tenang. Dan tidak ada di dunia ini yang menghantui jiwa yang dangkal lebih daripada ingatan akan seseorang yang tidak bisa mereka hancurkan. Seseorang yang tidak bisa mereka gantikan. Seseorang yang masih tersenyum seolah tidak pernah disentuh oleh badai. Itulah kekuatanmu sekarang. Itulah warisanmu. Kamu tersenyum. Dan dunia yang mereka bangun di atas rasa sakitmu mulai runtuh.